Yuk bantu subscribe. Kalau ada pertanyaan nahwu shorof, tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain ma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali di program kelas At-Tadrib jilid 2 ya. Dan marilah kita sama-sama buka dengan pembacaan Fatihah, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, diberikan keistiqomahan, diberikan keberkahan umur panjang juga. Ala hadiniya wala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa bikum fid dharain amin. Kita coba kita percepat, kemudian bisa kita sharing nanti kalau memang ada yang kurang pas misalnya. Oke, ini mungkin sepakat ya bacanya apa? Karena diatopkan pada wal asruh kemarin, berarti dibaca wal maghribu ai sholah. Kenapa? Karena ada harfu tafsir, kemudian di sini jadi badal sebagaimana biasa. Jadi yang diikuti adalah al-maghribu ya. Maghrib itu ya bisa tempat, bisa waktu ya, terserah, tergantung konteksnya. Sejaman bisa makan berarti ya? Karena konteks itu sangat penting ya, biar gak salah paham. Jadi saya kemarin malam saya bilang ke Mas Woni itu, kalau lagi marah ke istrinya itu bukan unik, tapi ajaib. Aneh. Tapi kalau lagi akur sama istrinya ya ajaib, itu bisa diartikan unik ya. Itu tergantung konteks juga ya. Karena lafadznya memang min ajaibil lughatil arabiyyah, berarti keajaiban. Ajaib itu bisa diartikan apa? Unik, bisa diartikan aneh. Aneh. Istri saya aneh kan, bukan istri saya unik. Oke, aisola. Tuhan, baik. Kita coba lanjut ya. Nah, ini siapa yang tidak mentasdidkan tadi? Silakan. Tobat, Mas Gupron, Pak Gupron, tobat. Langsung ngaku. Karena kenapa harus tasdid? Ini diambil dari kata sama, Pak. Sama. Itu diambil dari kata sama yusami tasmiyatan. Ya. Karena kalau sama itu maknanya tinggi nantinya, Pak. Tapi kalau sama langit nama, ya, sama atau langit. Iya, sama itu. Oke. Sama. Jadi seperti itu ya. Sama. Apa aja? Kenapa, Pak? Tapi Sama, ada yang sama ya. Jadi sama yusami tasmiyatan ya. Sama yusami tasmiyatan. Berarti artinya apa? Dinamakan, memberi nama. Diberi nama. Oke, kita coba lanjut. Wa sumiyat bidzalika li fi'liha waqtal hurufi. Kenapa ini dibaca waqta? Waqta itu dzaraf loh, Pak ya. Iya. Waqtah itu dzaraf, maka dia dibaca nasab. Jadi kalau Pak Furqan dibaca waktu itu tolong di verifikasi. Di anu, Pak. Apa itu namanya? Bukan klarifikasi. Coba saya minta klarifikasinya kenapa dibaca waktu gitu loh. Kenapa, Pak? Sampean anggap itu apa? Kok bisa sampean baca itu waktu? Kenapa sampean itu kok nganggapnya atau membacanya waktu itu mau dijadikan apa dulu? Kalau alasannya dibenarkan ya gak apa-apa nantinya. Kenapa? Mungkin di takdir kali ya, Ustaz.
mahzub huruf wawunya kali. Wa waktu gurubi gitu kali ya. Ini ngajak sesat ini Pak. Pak, Pak. Huruf tasrif ya. Jangan. Jadi waktu jadi cuma Kalau kode dan dijadikan- tak. Waktu gurubi. Dijadikan naibul fa'il tuh gimana Ustaz? Oke, enggak, saya mau tanya ke Pak Furqon. Mana Pak Furqon? Hadir? Ini Kiai, saya tadi liha, yang Oke. saya pikir muta'aliknya ke situ Kiai, di hanya itu di isim domirnya, makanya saya taruh di waktu jadinya. Dia naibul fa'il di sini Pak ya. Iya gitu Kiai. Oke, nanti ya kurang pas juga Pak. Sebenarnya juga apa Pak, wasumiyat bidzalika li filiha waqtul wurubi, dan diberi nama dengan maghrib karena mengerjakan sholat apa itu waktu maghrib. Jadi kurang cocok waktu tenggelamnya matahari ya, waktu wurub. Karena yang dimaksud itu seperti ini Pak, wasumiyat apa? Dan diberi nama. Nah, apa naibul fa'ilnya? Kembali kepada sholat. Kenapa Betul, Pak. sholat tersebut diberi nama bidzalika? Kembali kepada Iya. maghrib ya, musyarilahnya dengan sholat maghrib li fi'liha karena mengerjakan sholat waktal wurubi di waktu tenggelamnya matahari. Gitu maksudnya Pak. Jadi ya kurang pas sama konteksnya Pak. Tidak sesuai dengan yang dimaksud nantinya. Oke. Tapi ya gak apa-apa Pak. Memang harus ada yang salah paham. Kalau nggak begitu nggak cerdas Kiai. Oh iya betul Pak. Betul. Oke, berikutnya bacaannya apa? Tuha. Oke, kita coba wahidun. lihat kenapa dibaca waktuha. Alasannya sudah jelas karena ini kemudian mubtada. mubtada menjadi Ya, idhofah. jadi dan waktan itu kalau memang dia murni menjadi keterangan waktu itu dzaraf. Tapi kalau memang dibutuhkan jadi mubtada, kedzarafannya hilang seperti itu. Jadi bacaannya wa waktu, dibaca rafa wa waktuha wahidan. Oke. Wahidun, maaf. Wahidan. Wahidun. Wahidun. Oke. Sebentar Pak. Kok batuk Pak? Wa waktuha wahidun. Adapun waktunya ialah Iyalah hanya satu ya. hanya satu. Oke. Kemudian kapan waktunya itu? Wa huwa Guru syamsi. Oke, silakan yang tadi memberi harokat Dan wurubi ada pun dia bisa klarifikasi apa kenapa dibaca huruf? Enggak, takutnya punya alasan Pak. Kalau memang alasannya tepat ya nggak apa-apa, kita terima Kalau di- gitu. Tadi ini bukannya khobar Pak, kayaknya. Karena maksudnya yaitu waktunya satu kan, yaitu tenggelamnya matahari. matahari. Kalau dibaca gurubi ya nggak ada kemungkinan dijadikan mudhaf ilaih ya, karena huwa nggak mungkin jadi mudhaf. Iya, iya. Oke, ai bi jami'i. Ayo bacaannya apa? Ai bijami'i Wah, oke. korsiha Mungkin Sama secara kayak bacaan benar, Hmm. nahunya benar ya, bi jami'i kursiha tadi cuma kita validasi ini yang benar kursun atau korsun atau memang bisa dua-duanya. Nah, kita coba lihat. Saya Ada mazhab kata yang korsun. kursun roti yang bulat. Jadi memang kursun itu bulat artinya Pak ya. Ada nggak yang korsun, al-korsu? Nah, coba kita lihat ternyata di sini nggak lengkap kamusnya, maka kita beralih pada kamus berikutnya. Apa tadi? Jadi pakai Korsun ya. Kita lihat itu memang belum terlalu lengkap ya. Kita coba di sini. Qoriso. Dama alal munafaroh, kemudian ada nggak korosoh, kemudian ada kata kursotun jamak, kursotun jamak dari kurosun ya. Kemudian ada korsun tapi itu masdar. Ada kursun minasyamsi, al kursu. Nah, ini dah bulatan matahari. Berarti yang benar adalah
Kursi. Kursi. Ya, coba saya tadi awalnya baca apa? Korsun ya. Punya saya tadi disalahkan Ustaz. Kursi. Oh, iya iya. Nah, Ustaz Korsun namanya. Iya, korsun ya. Ternyata kalau kita lihat validasi ke kamus, al-kursu minasyamsi berarti ainuha, bulatan itu Pak. Zatnya itu, bendanya itu disebut kursun. Nah, nanti disebut dengan apa namanya, bulatannya. Oke, iya gak apa-apa Pak. Saya maaf yang pertama ya. Untuk yang korsun dan tulis kursun, tapi saya masih salahkan tadi ya. Berarti Oke. sama-sama benar ya Ustaz ya. Kenapa Pak? Sama-sama benar itu ya Ustaz. Sama-sama? Sama kursun sama kursun. Korsun ada korsun. Korsun apa Tat? Enggak, saya tanya kalau memang ada ya gak apa-apa. Kalau yang Nggak ada tadi itu. kalau memang nggak ada, adakah? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Oke, siap. Ya. Oke, jadi kita sambil coba cek di kamus biar akurat ya, karena kita bukan orang Arab itu Pak, karena apa ya, kadang untuk masdar atau intinya harokat sebelum akhir itu memang kadang sulit ya, yang betul-betul Iya. valid ya. Oke. Kalau nggak Karena hafal. bilangnya Pak Hasan, ya enak ke lidah. Enak ke lidah. Nah, Korsun. ada yang korsun, tapi itu masdar Pak ya. Itu masdar. Itu Masdar dari mempunyai apa, makna mendiamkan. Amsaka juz'an min lahmihi. Mendiamkan bagian. Itu disebut korsun. Siap. Ya. Mendiamkan bagian. Ya. Itu kalau dibaca korsun. Oke. Oh, Kita dari coba bahasa lanjutkan. korset kali ya, korset dari korsun. Kita coba lanjutkan kembali pada laptop. Oke, sudah bijami kursiha. Oke. Wala yadurru, yang baca biko Mas Arya silakan. Siap, udah Klarifikasi. bertobat Ustaz. Tadi salah nulis. Klarifikasi dan bertobat. Aduh, Kan kirain sudah ada kan wujud kita bako. Tidak bako. Nah, Malah jadi belum, bako Ustaz. ya. Entah ada biko atau seperti apa, ternyata ya gak ada memang. Jadi bako itu adalah masdar dari bakia ya bako ya, bakoan. Maknanya Bakal. apa? At-tabat fihi, tersisa atau berlanjut, al-istimror gitu loh. Ini betul-betul kamus ini lah. Tersisa Ikhtiyari tabi'i lil atau kekal gitu. kekal. Dan tidak mempengaruhi ya. Baqa'u syu'ain, syu'a apa sya'a, kita lagi-lagi harus ya. Ada yang baca syi'a tadi, ada yang baca sya'a, silakan ngaku. Saya Ustaz. Ada sih sya'a itu Pak, cuma ya ini artinya tersebar, berserakan. Sedangkan syu'a itu maknanya itu adalah sinar sebenarnya, bayangan. Ini ada sya'a ya. Coba tapi itu mempunyai makna adzillu. Kalau kita coba lihat yang lebih lengkap lagi ya, syu'a'un. Syu'a. Cahaya, sinar. Ya, adakah bacaannya apa Pak? Syu'a'un. Sinar, berkas cahaya. Berkas cahaya kalau syu'ain. Ya, syu'a asyi'ah ya. Oh ini loh Pak ya. Jadi asyu'a adzaul ladzi yura ka'annahu khuyutul wahidah. Nah, jadi itu adalah adzau, memang sinar. Sama ya? Oh ya, syu'a. Ya. Sinar, berkas cahaya. Sinar. Jangan dari Oke, sudah. Baik, berikutnya kita coba lanjutkan. Ba'dahu. Nanti secara keseluruhan kalau memang mau ditanyakan secara nahwu kan i'rabnya sudah ada Pak ya. Nanti Pak ya. Yep. Nanti di akhir coba kita buka dulu. Wa bi miqdari ma
Bimikdari ma Jadi sekali lagi coba kalau adzan itu loh Pak, kan masdarnya adzanun kan. Nah, itu yang dipakai dalam fi'il madinya adalah adzana yu'adzinu. Yu'adzinu. Fa'ala yufa'ilu. Maka orang yang adzan itu disebut apa? Muadzin. Muadzin. Oke. Orang yang adzan disebut muadzin berarti fi'il madinya adalah muadzinun. Nah, ini loh. Adzana yu'adzinu ta'dzinan. Cuma yang dipakai bukan ta'dzinan, yang dipakai adalah isi masdarnya yaitu adzanun atau adzanan. Oke, sama dengan tawaddu'a ya tawaddu'u wudu'an, bukan tawaddu'an yang dipakai. Shalla yusolli sholatan yang dipakai seperti itu. Itu simai namanya atau bisa disebut masdar isi masdar ya, tidak beraturan. Nah, itu simai. Jadi orang yang adzan itu disebut muadzin, bukan disebut mudzin atau adzin ya. Apa artinya? Kita lihat dulu artinya, takut salah juga. Jadi orang yang memberitahu ya, muadzin itu atau adzana yu'adzinu itu mempunyai makna al-i'lam, Pak. Secara bahasa itu adalah al-i'lam bisyai ya. Karena adzan itu adalah al-i'lam di duhulil waktu kan. Walaupun ulama ada dua pendapat, ada yang mengatakan al-i'lam bi duhulil waktu, ada yang mengatakan al-i'lam bil jamaah. Sampean ngambil mana kira-kira? Lebih setuju yang mana? Adzan itu untuk sholat berjemaah atau untuk menandai masuknya waktu? Masuknya waktu. Berarti kalau sudah lewat waktunya, awal waktu, kemudian sampean mau sholat jamaah, gak usah adzan. Komat aja udah. Iya. Tapi kalau mengatakan itu adalah lil jamaah, Pak, ya adzan gak apa-apa jam 2, Pak. Asalkan jangan bulan puasa ya, dan maulid nanti. Diakhirkan. Yang boleh itu diakhirkan ya. Kalau mendahului ya nggak boleh. Kalau itu menganggap adzan itu adalah untuk apa? Untuk lil jamaah, untuk manggil. Oke, kita coba lanjutkan. Wa yatawaddau au yatayam. Wah, ini wa yasturu, sataro yasturu, Pak. Kalau kurang valid kita bisa cek di kamusnya, sataro yasturu, Pak. Satron nantinya. Maknanya adalah menutup. Allah Maha Sattar. Oke. Makanya kalau nggak kelihatan itu namanya mustatirun. Mustatir. Domirun mustatirun. Oke ya. Tapi kalau penutup itu disebut asitru ya. Oke, kita coba lanjut. Wayasturu. Nah, silakan yang baca al-aurati bisa ngaku dan Aurati. Aurata. al-auratah ya. Terus ini juga masih ada yang yakimu. Itu akoma, Pak. Fi'il madinya adalah akoma, yukimu, ikoma, matan, yaitu mempunyai makna mendirikan. Akoma yukimu ikomatan. Nah, kalau koma yakumu itu berdiri, tapi kalau akoma yukimu mempunyai makna mendirikan. Kalau istakoma istakimu itu mengharap terus ada di tempat itu, makanya disebut istiqo, mengharap ada selalu di tempat tersebut. Oke, ini kamusnya terlalu banyak, kita coba kamus ini saja. Akomah yukimu yukomatan. Ya. Maknanya apa? Mendirikan atau menegakkan. Kadang ke kamus yang paling lengkap ini kita gak butuh juga, Pak, tambah pusing malah. Jadi kalau memang hal-hal yang memang banyak pilihan itu ya gak apa-apa, kita cari pada kamus yang lengkap. Cuma kalau aku mayukimu cari di tadi itu banyak penawaran, ya pusing juga akhirnya. Wa yuqimus sholata ini ya, wa yusalli sama persis khamsah rakaatin. Khamsah jadi apa?
maf'ul bih. Naibul anil maf'ul mutlak, Bu. Karena ini dengan dia mendirikan pada sholat, wa yusolli, dan ia sholat, ya pada sholat apa terserah. Terus kemudian khamsa rokaatin dengan 5 rokaat. Jadi khamsa itu bukan sebagai objek tapi sebagai keterangan bilangan gitu loh, Pak. Terus maf'ulun bihnya mana? Ya biasa maf'ulun bih dibuang. Jadi di sini khamsa rokaatin yusolli itu kan karena apa namanya? Musonib tidak mau menjelaskan pada sholat apa itu. Ya intinya sholat apa saja yang jumlahnya sampai 5 rokaat. Karena pada sholat duhur ya nggak masuk 4 kan maksimal. Sholat asar nggak masuk, apalagi sholat subuh. Maka di sini khamsa rokaatin, khamsa ini sebagai keterangan apa? Bilangan. Itu batas waktu, Ustaz, ya. Batas waktunya selama 5 rakaat sholat itu. Seperti itu. Wa yusolli, dan ia sholat dengan, Pak. Dengan. Ya. Dengan berjumlah, kalau mau dilengkapi lagi jumlah 5 rakaat. Wa qauluhu. Jadi kalau di sini ya terserah sampean mau baca wa bi miqdarin ya gak apa-apa karena gak ada lanjutannya. Mau dibaca wa bi miqdari, niru yang di atas karena dimudhafkan pada ma masdariyah tadi, ya gak apa-apa. Ya. Ini apa bacaannya? Wa bi miqdari? Apa ya Ustaz? Ini singkatan, Pak. Singkatan ila akhiri. Ila akhirihi. Cuma dalam bahasa Arab itu jarang, Pak. Yang suka menyingkat itu memang orang Indonesia loh. Bahkan kemarin disoroti orang Malaysia. Saking kreatifnya orang Indonesia itu untuk nyingkat itu, entah itu karena saking malesnya atau gimana. Nah, ila akhirih ini, Pak, singkatan dari ila akhirih. Ya i'rabnya jar majrur dan idhofah. Nah, ini bukan jimat, Pak ya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Sakitun. Jadi sakitun isim fa'il dari sakoto. Ini mungkin benar semua. Sakitun. Coba kita cari yang salah-salah tadi itu di mana ya. Mudah-mudahan saya masih ingat. Mim ba'di nusakhil matni. Nah, jadi kalau gak kuat ya gak apa-apa kayak Pak Hasan fa'in in kodo. Tapi kalau kuat ya fa'in in kodo tuh biasanya ya. Oke, ini yang salah paham ya. Ada yang bacanya mukdar tadi. Nah, kalau kita lihat di kamus itu ada nggak langsung pada seperti ini jumlah. Kok mikdar? Ya, sampean bacanya apa? Mukdar. Oke, yang benar apa berarti? Mikdar itu ukuran. Mikdar, Pak ya. Nggak ada yang mukdar. Coba mungkin punya kamus lain, takutnya beda kamus kan? Bisa jadi. Mikdar. Diambil dari kata qadarah itu loh, Pak. Jumlah, takaran. Jadi mikdar. Mikdarun. Jamak menjadi apa? Mikdar, makodir. Ya. Makodir. Oke. Mungkin sudah jelas. Kita coba lanjutkan. Fa in qadhal miqdarul madhkuru, miqdar ukuran ya. Miqdar ini ukuran. Lebih pasnya kita terjemah dengan ukuran. Al madhkuru kharaja waktu. Wah, ini jawab. Ketika sudah selesai ukuran yang sudah dimaksud tadi, nah ini menurut kaul qadim, menurut kaul jadid, Pak ya, sekedar apa? Sekedar adzan, kemudian wudu atau kalau nggak bisa wudu ya tayamum, menutup aurat. Berarti sangat sebentar waktu sholat maghrib itu, Pak, kalau mengikuti kaul jadid. Oke. Jadid. Makanya dikatakan yang seperti itu hadza huwal qaulul jadidu. Oke, siapa yang masih salah paham tadi baca al-jadidi silakan ngaku. Ya, yang masih jadidi.
Itu bahan bakunya udah cukup itu. Kenapa, Pak? Iya, bahan bakunya cukup udah. Karena Makrifat. al-qaulu al-jadidu ya. Tapi kalau diterjemah bahasa Indonesia kan kaul jadid seakan-akan itu idhofah, kaul baru. Padahal Jadi kodim iya. Seakan-akan idhofah itu. Iya, Bu. Cuma seakan-akan, padahal Tadi- tidak seperti itu. Tadi yang salah. Kalau ya. tahun baru Islam itu susunan idhofah atau susunan tahun baru, tahun barunya ya. Hah? Ya, Kalau Natman. tahun doang kan nggak Tapi tahu, kalau Ustaz. baru Islam, tahun baru Islam berarti kalau ini ke belakang setelahnya itu idhofah. Kalau ini Pak Ustadz, ini kan kaul. Kalau nggak ada naatnya, kan nggak Kenapa? tahu itu. Kalau nggak apa tuh, cuman kaul gitu lah. Nah, Wa- nggak jadi. Hadza huwal qaulu gitu. Kalau jadi kan, kalau jadi naat kan apa? Kalau jadi mudok, kenapa? Nggak bisa ya? Ya gak bisa, Pak. Kurang pas lah. Kurang pas. Wal qadimu ya, wal qadimu warajjahahun, ini rajjaha yurajjihu ya, an-Nawawiyu anna waqtaha Bukan unggul. ya, imtadda taddu, maknanya itu Dan tedu. panjang ya, Luas. imtadda taddu imtidadan, Lanjut. imtadda taddu imtidadan. Oke. Luas, kan? Maknanya apa? Maknanya adalah tolah, mempunyai makna apa? Panjang. Panjang panjang. ya, Wir. panjang. Nah, di kamus yang lain ya sama ya, mungkin imtadda. Nah, saya pakai ini luas di sini tuh tadi. Luas kalau Android saat. Hah? Kalau Android luas dia. Maksudnya apa? Ya artinya luas, meluas gitu. Oh, kamus Android. Nah, mempunyai makna lama ya, panjang, membentang cahayanya imtadda. Oke, yang intinya adalah apa? Yamtaddu. Luas atau panjang. Sampai kapan? Ila maghribi. Maghrib itu, Pak, bentuknya adalah sama dengan masirun ya. Adalah isim zaman. Ya, itu disebut dengan maghribun. Siapa tadi yang bacanya masih salah di sini? Ayo, Ustaz. Ayo Ustaz, Ya, jadi maghrib itu, Pak ya. Maghrib. Maghrib syamsi, terbenamnya matahari, karena diambil dari kata ghaba yaghibu ya. Nah, Mugibu, istri yang ditinggal maghiban, suami. nanti isim fa'ilnya ghaibun. Isim maf'ulnya bagi suami. maghibun. Maghrib. Isim maf'ulnya maghibun juga ya. Ya, maghibun. Terus nanti isim zaman dan makan ya maghibun juga. Sampai tenggelamnya atau terbenamnya matahari. Asyafaqi itu apa? Mega Merah. merah. Apa sih mega merah itu, kok jadi mega itu apa maksudnya, Pak? Coba kita cek di kamus itu apa sih syafaq itu kok bisa jadi mega? Mega. Kalau Sinar di merah. sini Ustaz, mega tuh umum. Hah? Kayak berkas cahaya Itu jika mega layung. ya. Iya, kalau di Sunda tuh layung. Cahaya ya. Asyafaq itu cahaya. Cahaya. Oke. Saya baru ngerti syafaq itu apa kok diterjemah mega. Oke. Wal isya'u bi kasril aini ya sudah. Mamdudan dia dipanjangkan, maka dibaca isya alif ta'nis mamdudah ya. Di awalil zolami. Zolam, Pak ya, bukan Zolam. zulam. Nurul Zolam. Nurul zolam. Tapi Aqidatul entah ada awam. enggak Hidatul awam. ya Zulam ini itu. kegelapan zulam. Atau zolama ya, enggak ada yang zolam, enggak ada, Pak ya. Zolamun az-zolam in adamat dau, kegelapan. Oh sama, Pak. Ada az-zolam ini ya. Ini takutnya dibuat
buat nih ya. Nanti. Jadi zolam itu ada yang punya makna kegelapan, Pak. Zihaban nur atau in adamat dau. In adamat dau itu kan tidak adanya cahaya. Berarti apa artinya? Gelap. 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 Jadi ada yang zolam, ada yang zulam juga, ya. Zulam ada juga Oh, zulam. bahkan yang Zulam itu dipakai itu dini, Pak Pak. mustolahatun bi Dini. fathidh dha zulam. Ini bisa pakai zulam juga ya. Pakai zolam, maaf. Bi fathidh dha berarti apa? Zolam. Itu adalah zihaban nur atau zihabun nur, hilangnya cahaya, as-sawadul mani atau kegelapan, kehitaman yang mencegah untuk melihat ma'asalamatil hawas, serta matanya masih bisa melihat, seperti itu maksudnya tidak buta lah. Wazawal hawajiz ya. Kalau secara istilah fikhiyah itu adalah dholam, Pak ya. Oke, jadi itu secara lugawi yang zulam tadi ya. Oke, yang banyak dipakai itu dholam biasanya, Pak ya. Oke, takut nyalakan orang nggak punya bukti. Ya, Oke. ada ibarohnya, Ustaz. Baik, kenapa? Berarti sama-sama benar ya Ustaz ya? Iya, tapi lebih pada pendekatannya ke dholam ya, ke dholam. Sama dengan waslun dan usulun itu. Kalau usulun itu kenapa dibaca lebih baik dibaca dhammah? Karena itu pendekatannya pada istilah fikih ya. Istilah fikih. Karena kalau waslun itu hanyalah istilah membasuh. Walaupun mandi itu kan membasuh juga, tapi secara apa namanya menyeluruh, basah semua. Makanya kalau basah semua itu bukan waslu tapi uslu, akhirnya seperti itu loh. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, jam berapa sudah? Iya, kurang 15 menit lagi. Coba ada pertanyaan atau ada yang menterjemah nanti Mas Rosid? Silakan. Ada pertanyaan dulu Pak, bacaannya atau dari segi nahunya? Ini Silakan. Ustaz yang saya tanyakan ini Ustaz. Maqulul qaul itu yang mana bimaktari maqulul qaul fi mahalli raf'in. Maqulul qaul itu apa? Seperti itu kah? Nggih, maqulul qaul itu. Maqulul qaul itu isi dari suatu perkataan itu. Misalnya saya bilang fa'lam afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah misalnya. Jadi maqulul qaul qauluhu kan seperti itu kan? Saya berkata saya tidak akan pergi misalnya, ini dalam bahasa Indonesia Mas Wasil. Saya berkata kalau saya tidak pergi kemana-mana. Lah, saya tidak pergi kemana-mana itu namanya maqulul qaul, dari saya berkata. Paham Mas Wasil? Jadi wa qauluhu wa bimiqdari kan di sini isi perkataan dari musannif, yang mana itu sudah dijelaskan atau sudah dikutip di awal ini kan, sudah dibaca wa bimiqdari ma yu'adzinu, baru dijelaskan oleh Ibnu Qasim wa qauluhu, dan perkataan Abu Syuja kata miqdari berarti di sini menjadi badal nantinya. Isi perkataan dari kata qauluhu gitu loh. I'rabul hikayah gitu Ustaz ya. Kenapa Pak? Ya kayak model i'rabul hikayah gitu kan dia. Hidayah Pak. I'rabul hikayah. Oh iya Pak. Oke, seperti itu Mas Wasil ya. Iya, siap Ustaz. Oke, di sini saya minta coba kalau misalnya ini mamasdariyah lebih tepatnya ya. Jangan nama usul ya, walaupun bisa mamausul tapi maksa itu. Mamasdariyah. Jadi kalau mamasdariyah itu ada yang sama dzarfiyah, ada yang murni dzarfiyah masdariyah seperti ini, Pak. Coba nanti ditakwil masdar, Pak. Jadi mengatakan wa bi miqdari ma yu'adzinu sakhsu sama dengan mengatakan apa? Ada yang bisa? Adzana yu'adzinu tadi masdarnya apa?
Adanan. Adanan. Azanan. Jadi kita jadikan mudhaf ilaih. Wa bimiqdari adani setelah mudhaf ilaih itu kalau ada subjek menjadi apa? Syaksi. Kalau setelah masdar ada subjek menjadi apa? Mudhafun Jadi mengatakan wa bimiqdari ma yu'addinu saksu sama dengan mengatakan wa bimiqdari adani saksi gitu loh maksudnya. Ya, huruf tafsiriyah ya, oke. Harfu tafsirin disebut huruf tafsir. Masdariyah. Soalnya ini di atadribnya isi mausul kan. Iya. Tipe itu. Kaul qadim. Kaul jadidnya itu adalah al-masdariyah. Ini udah pindah ke Berau masalahnya Ustadznya. Itu betul, Pak. Kaul qadimnya kaul qadimnya di sana di Surabaya. Ini kaul qadim berarti ya. Dan yang dipakai itu bahkan sholat maghrib apa? Itu adalah kaul qadim. Ya. Kaul jadidnya tidak dipakai karena ditarjih oleh Imam Nawawi. Ditarjih oleh Imam Nawawi bahwa ternyata kaul qadim malah yang lebih kuat. Ya, tambah senang yang panjang. Yang sering main bola hampir dulu masih kecil kan main bola sampai mau maghrib, Pak. Hah? Tanggung Ustadz lagi kalah masalahnya. Aduh. Oke, silakan baca dulu atau ada pertanyaan. Kita lanjut dulu. Baca dulu Mas Rosid coba. Kita sambil terjemah nanti sambil ngikuti yang lain, maksudnya sambil ngoreksi. Coba Mas Rosid. Karena Mas Rosid benar semua sepertinya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maghribu ay sholatuha wa summiyat bidzalika li fi'liha waqtal ghurubi. Ya, terjemah. Wal maghribu dan adapun maghrib ay sholatuha yakni sholat maghrib wa summiyat bidzalika dan dinamakan seperti itu. Wa summiyat gini. Kita terjemah berkatakan ada naibul fa'il wa summiyat dan diberi nama sholat tersebut. Nah, wasumiyat dan diberi nama sholat tersebut bidzalika dengan seperti itu. Dengan sholat maghrib maksudnya ya. Dengan sholat maghrib. Sehingga paham bahwa kenapa disebut dengan maghrib gitu loh. Secara makna makna terjemah bebasnya. Lanjut. Liha karena melakukan sholat maghrib waqtal ghurubi pada waktu terbenam. Ya. Wa waktuha dan waktu sholat maghrib. Wah itu wahidun satu. Wahwa dan adapun waktunya sholat maghrib itu ghurubus syamsi ketika tenggelamnya matahari. Yakni bijami'i kursiha dengan seluruh seluruh bantu Pak. Saya bulatan ya. Kan tadi sudah dibuka maknanya. Bundaran dengan seluruh bundaran matahari. Wala yaduru dan tidak membahayakan masalah. Ya, maksudnya membahayakan itu bukan menyebabkan kematian atau apa ya. Ya maksud wala yadurru baqa'u itu ya tidak mempengaruhi gitu loh. Okay. Dan tidak mempengaruhi baqa'u tetapnya syu'ain cahaya atau sebekas cahaya ba'dahu setelah ghurubus syamsi. Ya. Wa bimiqdari dan dengan takaran dengan seukuran dan seukuran ma yu'adzinu syakhsu waktu azannya seseorang atau benar kata ya? Ya, dan seukuran orang itu azan dan seukuran orang itu azan wa yatawaddau dan wudu atau yatayammamu atau bertayamum
wa yasturu al-aurata dan menutup aurat, wa yuqimus sholata dan melaksanakan sholat, wa yusolli dan sholat khamsa rakaatin 5 rakaat. Wa qauluhu dan adapun perkataannya ulama itu ya. Musonif, wa bimiqdari dan apa? Ila akhirih. Ila akhir ya, wa bimiqdari ila akhirih sakitun gagal atau Jatuh. ya. Tidak berlaku. Min ba'di nusakhil matni dari sebagian nas-nas matan. Naskah matan. Fa in qadha dan apabila in qadha. Fa in qadha gitu Mas Rosid. Fa in qadha dan ketika jatuh saja. Sudah selesai, in qadha itu selesai. Oh, selesai ya. Ya, dan ketika selesai al-miqdarul mazkur takaran atau apa tadi? Ukuran yang tersebut kharaja maka keluar maka waktunya telah keluar. Hadza huwa al-qaul al-jadid, ini adalah perkataan yang baru. Wal qadimu dan yang lama itu ya istilah lah. Qaulul jadid pendapat pendapat yang baru. Yang pertama wal qadimu dan adapun saja. Qaul qadimnya gitu aja langsung. Adapun qaul qadim dan warajahun Nawawi dan memperbaharui Imam Nawawi. Bukan, menguatkan, mentarjih Imam Nawawi. Artinya didukung oleh Imam Nawawi bahwa dalilnya itu memang lebih akurat yang qaul qadim. Berarti dan menguatkan ya. Dan menguatkan siapa Imam An-Nawawi atau mendukung siapa Imam An-Nawawi karena waktaha bahwasanya waktunya sholat maghrib yang tadu panjang ila maghrib syafaqil ahmari sampai tidak adanya atau sampai hilangnya senja yang warnanya merah. Mega merah atau mega merah. Wal isya'u dan adapun sholat isya bikasril aini dengan kasrohnya huruf ain mamdudan dipanjangkan. Apanya yang dipanjangkan? Yang dipanjangkan yang syaknya itu ya. Apa maksudnya apa itu maksudnya coba saya mau tanya. Itu maksudnya karena isya itu alif tahdits mamdudah ya teh. Ya bikasril aini mamdudan dengan kasroh ainnya i seperti itu kan. Kemudian di situ ada alif yang dibaca panjang isya itu. Isya. Ismun li awalidz dzalami, isim untuk adalah nama. Oh, adalah nama. Isya itu adalah nama. Seperti itu. Di awalidz nama untuk awal kegelapan, awal gelap. Ya, awal malam, zolam itu malam ya. Enggak ada cahaya itu ya malam kan. Sumiyat as-salatu dan dinamakan apa as-salatu salat. Bidzalika dengan nama isya tadi liha karena melakukan sholat tadi itu fihi di dalam apa? Di dalam kegelapan. Ya, di awal malam tadi maka disebut sholat ini. Di dalam awal malam tadi. Ini sebenarnya tanggung ya. Ini kok isya ya? Enggak tahu saya mengikuti di at-tadribnya itu. Padahal ini sambungannya nanti ya. Baik, mungkin seperti itu ya, Pak. Karena waktunya sudah sampai, kita sampai di jam 11 di sini soalnya. Mudah-mudahan masih dipertemukan kembali. Kalau ada pertanyaan nanti bisa lanjut di grup ya, Pak ya, terkait materi ini. Kemudian mudah-mudahan masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan keberkahan umur, panjangkan umur kita semua. Amin. Dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan, yang dalam keadaan kesulitan diberikan kemudahan. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma.
Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul musta'an ila sabil rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.